cintaku padamu. Sekop, 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 sekop. Tak berarti padamu. Sekop, 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 sekop. Begitu. Jadi menurut saya nasab Ba'alawi ini dreng, 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 dreng. Dreng, 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 dreng. Dreng, 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 dreng. Dreng, 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 gitu. Dari Rabithah Alawiyah, saatnya memang sudah terjun turun gunung untuk meladeni para cecungok-cecungok seperti itu ya saudara. Imaduddin, abang wali dangdut ya kan udah dapat nakob ya. Ya benar kan Sep? Wali dangdut kan menang nakob gitunya, menang gelar baru wali dangdutnya. Wali dangdut gitu. Jadi posisinya terus ada itu si Macoli nya, guru besarnya si Imaduddin yakni si kiper nerakanya Mama Gupron. Mereka yang dulunya membuka sesuatu dengan sesuatu apa? Membatalkan nasab Ba'alawi. Mereka dengan bangganya si Mat ini mengatakan siap debat 3 hari 3 malam. Dan inilah ajang pembuktianmu bos. Anda yang kowar-kowar yang tak pernah ada ujung tombaknya. Saat inilah Rabithah Alawiyah meladeni panjenenganipun semuanya. Berani datang ya? Saya dukung kamu loh untuk datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang sudah kita sama-sama ketahui yaitu pada cuplikan video teman-teman. Artinya Kiai Imaduddin bin Sam'un, wali dangdut Roma Irama atau Raja Dangdut atau Satria Bergitar. Ini termasuk Mama Gufron Al-Bantani itu sendiri yang adalah guru dari Kiai Imaduddin itu sendiri. Mereka-mereka yang sudah saya sebutkan itu, ini termasuk para begal nasab mereka yang selalu berusaha meyakinkan kita umat Islam, yang selalu berusaha meyakinkan para pendukungnya, para pengikutnya, para begal nasab mereka itu. Mereka-mereka kalau tidak diundang oleh Rabithah Alawiyah maka mereka akan dengan seenaknya saja mengatakan bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka akan berusaha membatalkan nasab Ba'alawi itu sendiri teman-teman. Dan karena Rabithah Alawiyah sudah mengundang mereka-mereka yang sudah saya sebutkan itu, maka tidak ada alasan untuk mereka-mereka itu ya teman-teman untuk tidak datang, untuk tidak hadir di acara tanggal 7 September minggu depan ini teman-teman. Artinya mereka-mereka harus datang ya teman-teman. Tidak ada alasan untuk menolak undangan dari Rabithah Alawiyah seperti itu teman-teman. Mereka harus buktikan kepada kita, mereka harus buktikan kepada pengikut mereka, kepada jamaah mereka, kepada pendukung mereka bahwa memang betul Ba'alawi bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Itu pun kalau memang tesis mereka itu benar ya teman-teman. Seperti itu. Aneh saudara-saudara, kemarin si Kiai Imaduddin ya kan diajak debat musyawarah di Banten, lari terkencing-kencing mencret. Akhirnya apa saudaraku? Ya, menumbalkan seseorang untuk hadir di diskusi nasab Ba'alawi. Katanya dulu dia yang dia undang, dia siap berdebat dengan Rabithah Alawiyah. Padahal itu terbuka. Tapi saudaraku, saat ini Rabithah Alawiyah sudah memfasilitasi, mengundang beliau. Dia kan ngajaknya Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah mengiyakan. Tetapi fakta kenyataannya Anda tahu sendiri kan? Al-Kabur jilid 2. Ya, apakah itu bisa dikatakan orang munafik? Itu adalah hak Anda yang nantinya berkata. Ya, coba ini dengarkan. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja. Ketika mau berdebat berdiskusi dengan saya, ini kan aneh. Kan yang lu duluan yang nantang. Masuk enggak? Kan lu duluan yang nantang. Siap berdebat 3 hari 3 malam. Diiyakan kok lu kabur.
Logika dipakai bos. Dicaruh di tempat terbuka katanya takut dipersekusi. Padahal tujuannya itu, kemarin di Banten itu tujuannya biar apa? Biar saling terbuka, biar wawasannya terbuka lebar. Ya kan, Anda malah takut, lari kabur. Nah, terus dari pihak Robito Alawiyah mungkin biar nantinya Anda itu tidak terlalu malu karena sudah dipastikan tesismu itu rungkat gagal, ya udahlah ditaruh di tempat secara tertutup. Kalau seandainya tesismu itu rungkat, Anda kan gak begitu malu. Sudah difikirkan dampak mafsadahnya, lu masih ngotot melulu. Inikah yang dinamakan orang cerdas? Kok dengan santainya Anda berbicara kalau Anda mau berdebat dengan saya, kan lu sendiri yang buka. Dari pihak Robito Alawiyah diiyakan, kok lu lari terkenceng-kenceng. Ada apa dengan logika ini? Mafhumu kholafahnya gimana? Hah? Ya, jangan di Robito Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Rumel yang sudah. Lu kakek mungkin seandainya diiyakan nanti juga akan ada alasan. Oh, di UIN saya gak bisa hadir karena mungkin malaikat Israel tidak mengizinin saya, atau mungkin si kiper penjaga neraka lagi sakit kondor sehingga saya gak bisa datang gitu. Sampai kapan lu punya alasan kayak gitu terus, saudara? Cintaku padamu sekop tak berarti padamu sekop begitu. Lu nantang-nantang, saya siap debat 3 hari 3 malam untuk memperjuangkan testis saya. Kan lu sendiri yang buka. Giliran diiyakan, ayo kita musyawarah, kita membedah, bahas nasab di Banten, gak mau. Saya harus dengan Robito Alawiyah, ngapain dengan orang-orang seperti itu? Diiyakan, lu rali lagi. Saya tanya, ini loh, kok saya tanya? Lu tanya deh dalam jasad lu, punya nyali ndak? Punya ilmu di situ ndak? Atau jangan-jangan karena mungkin sering saya doakan Kiai Imaduddin ini, terus hatinya sekarang sudah terbuka. Oh, ternyata Balawi beneran nyambung ya. Terus saya mau berkata membatalkan membatalkan tesis saya, terus gimana nanti pengikut saya begitu? Anda takut kehilangan pengikut, sedangkan kebenaran sudah nampak di dalam hatimu. Misal, atau mungkin Anda ini hanya pandai bermedsos sehingga ketika diajak terus gimana cara berpikirnya ini? Apa Anda ingin dibawakan kitab Al-Gitariyah ketika seandainya di situ ya kan berdebat sengit tentang membahas nasab Balawi, terus datanglah orang yang diundang itu. Jadi menurut saya nasab Balawi ini dreng 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 gitu. Apa jadinya, saudara? Ya Allah. Saya mendengarkan keteranganmu itu, ini orang maksud gimana sih? Kok berubah-ubah melulu? Saya akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Tanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan. Dia dengan PD-nya 20 orang bariskan, dia satu sendirian. 20 orang bariskan, saya satu sendirian. Lalu diajak debat lari kok iso? Ya apa cara berpikirmu, bos? Saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA. Saya sendirian. Nanti kalau sendirian datang, terus nanti ketika ada pertanyaan, terus Anda
Saya dipersekusi. Saya sendirian. Dia mereka banyak. Saya sendirian dipersekusi. Gitu. Cari mewean di hadapan netizen gitu. Saya membahas NASA sendirian dipersekusi. Tetapi fakta kenyataannya seandainya ini terjadi, Anda kan minta beneran. 20 jujur kan saya sendirian. Lah otomatis yang namanya debat musyawarah bos, itu mesti ada ongko-ongkoan ketika membahsul masail kan. Bahsul masail, membahas beberapa masalah. Otomatis ada yang pro dan kontra. Lah ketika pro dan kontra itu pasti ada yang namanya tinggi tensi nada. Tingginya nada ini bukan berarti marah, bukan. Karena untuk ini loh supaya Anda paham. Nanti dikira saya dipersekusi. Saya dipersekusi. Begitu. Tai, lagi lama itu. Hah? Coba dipikir. Lu buka-buka sendiri meja. Lu sudah buka dada. Ibarat lu jual, gue kencingin dah. Oh, mohon maaf. Lu jual, gue borong ibaratnya. Ya kan? Siap debat. Fakta kenyataannya yang di Jawa Barat, lu gak berani. Karena dengan beralasan yang saya tantang Robito bos. Kan begitu. Robito mengiyakan. Ada lagi alasannya. Nanti ketika ditaruh di UIN, oh UIN sudah gak netral, sudah dikepung Muhyiddin begitu. Terus sampai hujan kokrokrans. Sampai hujan meledak berjuta-juta kali. Gitu terus. Akal cerdas dipakai bos. Karena sejatinya saat ini bukan terbentur gesekan antara kiai dan habaib, santri dengan kiai gara-gara ulah cocotmu. Maka pertanggungjawabkan. Paham? Cara berpikir cerdas, gak usah takut. Saya tahu sudah kehilangan cahaya nur keilmuan. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau itu kita tetap sepakat. Semuanya ini kita harus damai mencintai Kanjeng Nabi, puncaknya seperti itu. Jangan memecah belas bos. Memecah belas. Oh iya, karena Anda harus dipecah belasin gitu. Jadi jelas ya teman-teman, artinya mereka-mereka yang sudah diundang oleh Rabitah Alawiyah bagaimanapun juga mereka harus datang. Dan bila perlu kepada mereka-mereka yaitu para pembuat konten mereka, yaitu mereka-mereka yang selalu berusaha memperjuangkan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin, Roma Irama dan para begal nasab mereka, yaitu mereka-mereka yang ingin berusaha agar Kiai dan para ulama, agar Kiai dan para habaib kita tidak usah bersatu, sebaiknya diundang juga ya teman-teman. Seperti itu. Jadi tidak hanya Kiai Imaduddin saja, tidak hanya wali dangdut saja yaitu Roma Irama, tidak hanya Mama Gufron Al-Bantani itu saja yang adalah guru dari Kiai Imaduddin itu sendiri, tetapi para pembuat konten mereka sebaiknya diundang juga teman-teman. Sebaiknya diundang juga oleh Rabitah Alawiyah, dan meskipun mereka tidak diundang oleh pihak Rabitah Alawiyah, setidaknya mereka juga ikut hadir, ikut menyaksikan ya teman-teman, seperti itu. Jadi kepada Kiai Imaduddin, kepada Roma Irama, kepada Mama Gufron Al-Bantani, termasuk juga para pengikutnya, jangan lupa hadir. Tidak ada alasan untuk tidak hadir ya teman-teman. Tidak ada alasan untuk tidak datang. Kalian harus buktikan kepada kita bahwa tesis kalian itu memang benar, seperti begitu.